berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan, Allah menetapkan, Allah memerintahkan, jangan sekali-sekali kamu mengabdi kepada selain Allah, jangan kamu menyembah kepada selain Allah, illa iyyahu, kecuali kepadanya. Wabil walidaini merupakan peringkat kedua setelah mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Mari kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita berbuat baik pada orang tua kita? Mungkin secara jujur lisan kita akan menjawab sudah. Sejauh manakah kita sudah berbuat baik pada orang tua? Tidak ada ukurannya. Sudah sempurnakah kita berbuat baik sama orang tua? Belum. Dan tidak akan pernah sempurna. Bahkan tidak akan terbalas itu kebaikan orang tua kepada diri kita. Uwais bin Qarn yang sudah menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah, menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, keliling Ka'bah, tawaf. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah aku sudah berbuat baik kepada ibuku? Apakah aku sudah berbakti kepada ibuku? Belum. Sudah menggendong ibunya keliling Ka'bah, belum berbuat baik. Apa itu? Walaupun satu kali jeritan seorang ibu ketika melahirkan tidak akan terbalas dengan dunia dan isinya kepada kita. Walaupun satu jeritan, yaitu jeritan ketika ibu kita mempertaruhkan nyawa kita, mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita, satu jeritan tidak akan terbalas sekalipun kita sudah menggendong ibu kita keliling Ka'bah. Mari kita renungkan sakitnya seorang ibu ketika mengandung kita, ketika melahirkan kita, bahkan mengasuh dan membesarkan kita. Satu pun tidak akan terbalas sekalipun dunia ini kita berikan kepadanya. Lantas kenapa hari ini banyak orang yang begitu mudah menyakiti hati ibunya? Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13, Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidain, kuwasiatkan, kuperintahkan kepada manusia agar berbuat baiklah kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di atas penderitaan. Semakin menderita, semakin besar kandungannya, semakin menderita. Dibawanya kandungannya ke dokter. Apakah anaknya sehat atau tidak? Ditahannya selera makannya. Kalau bayinya keracunan. Kasih sayang ibu kepada anak. Mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Rela dia
asal anaknya lahir dengan sehat dan selamat. Rela seorang ibu tidak tidur semalaman untuk menjaga anaknya agar tidak digigit nyamuk, agar anaknya bisa tidur nyenyak. Rela seorang ibu tidak belanja asal anaknya bisa jajan sekolah, asal anaknya bisa belajar dengan baik, asal anaknya bisa memakai pakaian dan sepatu baru seperti kawan-kawan yang lain. Rela seorang ibu tidak ganti pakaiannya. Rela seorang ibu tidak merehab rumahnya asal anaknya bisa sekolah. Rela seorang ibu berbohong demi anaknya. Mama sudah makan, sudah makanlah. Rela mamanya berbohong sudah makan padahal kelaparan. Yang penting anaknya senang, yang penting anaknya kenyang. Rela seorang ibu tidak memenuhi kesenangannya, padahal dia sangat kepingin sekali membeli perhiasan, tapi itu tidak dilakukan. Asal anaknya bisa senang bersama kawan-kawan. Betapa panjang, betapa ikhlas perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu berharap anaknya bahagia di masa depan. Seorang ibu berharap anaknya sehat dan tumbuh perkasa dan panjang umurnya. Seorang ibu berdoa agar anaknya selamat mengharungi hidup dunia dan akhirat. Ketika seorang ibu merawat anaknya yang sedang sakit, namun apa yang terjadi ketika anak sudah dewasa? Tidak sedikit kita lihat, sekali saja dicoba ibunya sakit agar anaknya merawat, tidak sedikit yang mendoakan agar ibunya segera mati. Insya Allah itu tidak ada di kalangan kita umat Islam ini. Ini terbukti. Di muka bumi ini banyak anak-anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya di jalanan. Banyak anak-anak yang tidak peduli kepada orang tuanya. Oleh karenanya, sekalipun kita tidak bisa membalas bakti seorang ibu, bukan berarti tidak ada kesempatan buat kita untuk berbakti. Rasulullah bersabda, "Raghima antum, raghima antum, raghima antum," 3 kali. Celaka, celaka, celaka
Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang anak yang menjumpai ibunya. Dalam tanda petik, dia sudah dewasa, ibunya masih hidup, orang tuanya masih hidup. Celaka ini seorang anak apabila dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup itu. Di hadis yang lain beliau menyebutkan, orang tua adalah pintu tengah surga, kata Rasulullah. Terserah apakah pintu itu akan kamu buka sehingga kamu bisa masuk, atau kamu akan menutupnya selama-lamanya sehingga kamu gak masuk ke dalamnya. Sehingga tidak sedikit kita lihat sejarah para ulama, ketika ibunya, ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, dia menangis terseduh-seduh. Menangis bukan karena tidak dikasih uang, menangis bukan karena ditinggalkan orang tuanya, tapi menangis karena pintu surga untuk dirinya tertutup. Jadi supaya pintu itu tetap terbuka, sekalipun orang tua sudah meninggal dunia, tetaplah berbakti dengan mendoakannya. Beda dengan anak-anak sekarang, meninggal orang tuanya, menangis dia bukan karena orang tuanya meninggal, tapi dia menangisi dirinya sendiri. Tidak ada yang melindunginya, tidak ada yang memberikan uang, tidak ada yang membelanya. Bukan menangis karena pintu surga tertutup. Kita sudah dilahirkan, dibesarkan. Tidak sedikit orang yang sudah menjadi sarjana, hidupnya senang, punya pembantu yang banyak, bahkan punya pengawal, penjaga kebun, semuanya digaji. Ketika seorang ibu merintih, anakku, aku dengar kamu menjadi orang yang loyal kepada masyarakat, kau baik, kau jadi kebanggaan masyarakat. Aku dengar kau punya pembantu yang kau gaji. Aku dengar kau punya tukang kebun yang kau gaji. Aku dengar kau punya pengawal yang kamu gaji. Aku yang sudah mengandungmu, melahirkanmu, membesarkanmu, menyekolahkanmu, aku tak gaji kepadamu. Yang aku harapkan agar kamu bahagia. Ingin sekali saja kamu lihat ibumu yang di kampung ini. Lihatlah ibu. Ibu tidak meminta uang darimu, tapi lihatlah ibu. Apakah ibumu makan atau tidak? Apakah ibumu sakit atau tidak? Atau ibumu masih hidup atau tidak? Lihatlah ibumu. Aku tidak mengharapkan balasan darimu, tapi lihatlah ibumu. Aku tidak mengharapkan hartamu, aku tidak mengharapkan perlindunganmu, tapi lihatlah ibu. Anakku,
terjadi. Kadang seorang anak tidak peduli kepada orang tuanya, padahal dialah manusia yang tidak pernah hilang kasih sayangnya kepada anaknya. Padahal dialah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi kenapa pada hari ini begitu banyak manusia-manusia yang durhaka pada ibunya? Kapan kita menyuapi ibu kita? Kapan kita menggantikan pakaian ibu kita? Kapan kita memandikan ibu kita, mencebokinya? Maka ketika seorang ibu sedang sakit, disitulah pintu surga terbuka lebar. Tapi justru ada orang lain yang disuruh merawat ibunya. Padahal berbakti pada orang tua itu merupakan jihad di atas jihad. Ini terbukti di masa Rasulullah. Seorang anak muda yang ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah kamu masih mempunyai orang tua? Masih ya Rasulullah, masih hidup, masih. Pulang kau. Pulanglah kau berjihad bersama orang tuamu. Padahal si anak muda ingin berjihad dan mati syahid di sana, ingin masuk surga. Tapi Rasulullah mengatakan, pulang kau berjihad bersama orang tuamu. Berbaktilah pada orang tua. Hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya susah bertambah susah, berat semakin berat. Wa fisaluhu amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Diasuhnya kita, disusuinya kita sampai selama lebih kurang 2 tahun, bahkan lebih. Aliskurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukurlah kamu kepada kata Allah dan kepada kedua ibu bapak, dan kepada akulah kamu kembali. Di samping kita diperintahkan Allah supaya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan Allah untuk bersyukur, berterima kasih pada kedua orang tua. Apa bentuk terima kasih kita pada ibu bapak kita? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih? Cukupkah kita dengan mengucapkan selamat hari ibu setiap setahun sekali? Bahlul, bakhil, ibu yang setiap saatnya merawat kita non-stop siang dan malam. Balasannya hanya terima kasih ibu, karena ini hari-hari ibu. Na'udzubillah. Berterima kasih kepada orang tua setiap saat, sebagaimana dia setiap saat merawat kita. Ini setahun sekali diucapkan, itu pun hanya sekedar ucapan. Terima kasih ibu, karena hari ibu. Kalau tidak, wallahu a'lam, telah mengandung dan melahirkan kita dengan susah bertambah susah. Cukup terima kasih ibu. Alhamdulillah. Kaum muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengatakan anak kita durhaka hanya gara-gara ketika kita suruh dia nggak mau. Kita katakan anak kita durhaka karena dia melawan sama kita. Kita katakan anak durhaka karena mencuri uang kita. Saya katakan
lebih parah orang tua yang durhaka kepada orang tuanya ketimbang anak yang durhaka pada orang tuanya. Apa maknanya? Kita ini orang tua. Ketika hari ini kita masih punya orang tua, kita adalah orang tua yang durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Cobaan yang kita hadapi sekarang jauh lebih berat ketimbang sekedar kita mengasuh anak kita sekarang. Ketika hari ini usia orang tua kita dilanjutkan oleh Allah sehingga sampai pikun, kata Allah dalam Al-Quran, sehingga dihilangkan ingatannya, sehingga dia tidak tahu apa-apa lagi, sehingga dia kembali seperti anak-anak. Ketika itu dia minta es krim, gak kita belikan, nangis. Kita belikan, gak dimakan. Ketika kita sedang membersihkan rumah, sudah bersih karena kesempatan kita hanya hari ini, tiba-tiba orang tua kita yang pikun, orang tua kita yang papa buang air di tempat yang kita bersihkan. Disitulah kita dicoba, sanggup enggak kita menghadapi orang tua yang pikun itu. Sehingga di sini tidak sedikit banyak orang tua yang durhaka sama orang tuanya. Nah, walaupun kita sudah punya anak cucu, ketika kita hari ini masih punya orang tua, tetap status kita adalah sebagai anak. Jangan pernah kita tinggikan suara kita di depan ibu kita. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Kita ngomong sekali, anak kita 5 kali ngomong. Kita ngomong pelan, anak kita membentaknya. Jangan pernah kamu tinggikan suaramu di atas suara orang tuamu. Sekalipun kamu seorang jenderal, tetap kamu sebagai anak dan sopan santun tunduk pada kedua orang tuamu. Sekalipun orang tuamu itu SD pun tidak tamat, sekalipun orang tuamu itu tidak tahu tulis baca, tetap bil walidaini ihsana, buat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bahkan sekalipun orang tuamu itu lain agama denganmu, tetap kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepadanya. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, seandainya keduanya mengajakmu untuk menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka jangan taati dia, tapi tetaplah berbuat baik di dunia kepada keduanya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberikan penyegaran kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada orang tua kita, terutama yang masih hidup, dan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jangan pernah lupa untuk mendoakannya setiap saat. Semoga beliau tidak sia-sia melahirkan dan membesarkan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan silapnya, dosanya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah memasukkan ke dalam surganya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.